Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulan Fauzi. Saya dari kelas Teknologi Informasi kelas C, nomor induk mahasiswa 1070. Perkenalkan, nama saya Raihan Abdul Aziz dengan NIM akhir 1066 dari Teknologi Informasi kelas C. Kita akan membahas mengenai AI. Bagaimana perkembangan AI ini berjalan seiring dengan perkembangan sumber daya manusia, yang dimana ini pasti ada pro kontranya. Nah, dan di sini saudara Rehan ini Saya sebagai pro. dan saya sebagai kontranya. Monggo dimulai. Saya sebagai tim pro. Saya ingin menanyakan apa pengaruh dari perkembangan AI ini di Indonesia. Pengaruhnya apa? Kalau pengaruh pasti banyak, Mas Rehan. Ya, Karena pasti. AI ini sangat, menurut saya sangat berdampak negatif pada perkembangan sumber daya manusia, dimana salah satunya ini mahasiswa. Karena kita tugas saja itu terbantu sekali dengan AI. Secara tidak langsung AI itu membunuh pikiran kita untuk berpikir kritis. Jadi istilahnya AI itu instan lah, berpikir secara instan, dan salah duanya itu pada pekerjaan. Karena pekerjaan yang kita tahu sendiri itu, dan perkembangan semakin terus berkembangnya zaman, otomatisasi di dalam pekerjaan itu akan meningkat dengan misal robot lah dan lain sebagainya. Kalau untuk yang mahasiswa itu ya Mas ya, itu kalau menurut saya para mahasiswa itu lebih mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau misalkan dia tidak memanfaatkan teknologi AI ini, dia akan ketinggalan zaman. Cuman kembali lagi ke mahasiswanya, dia pinter lah untuk mendalami teknologinya itu. Jadi nggak seharusnya bergantung ke AI itu. Bisa nyari-nyari dari jurnal yang lain kayak. Jadi kembali lagi ke orangnya itu sih. Menurut saya sih setuju aja, soalnya AI ini di kemudian hari bakal lebih berguna untuk kedepannya. Gak mungkin kita mempercayai sumber daya manusia terus-terusan, bakal ketinggalan nanti jelasnya. Ini ya Mas, semakin berkembangnya zaman ini, nggak tahu ya, misal di masa depan itu AI semakin meningkat, dan yang dimana saat ini kita mengendalikan AI, dan masa depan nanti AI yang mengendalikan kita. Bagaimana itu menurut sampean? Jadi kita yang dikendalikan oleh AI, bukan kita yang mengendalikan AI, karena kita bergantung kepada AI saat ini. Kalau dari pemikiran saya Mas ya, untuk manusia-manusia sekarang sih harusnya lebih 50-50 lah sama AI. Jadi sumber daya manusia jalan, AI juga jalan, jadi bisa mengimbangin gitu. Kalau misal sampai AI menguasai teknologi di ranah Indonesia ini, saya juga nggak setuju Mas. Saya berpihak kepada Anda kalau kayak gitu. Cuman kalau menurut saya sih lebih harus ke diseimbangkan aja itu Mas. Jadi gini Mas, AI ini sebenarnya sangat berguna banget untuk kehidupan manusia di zaman sekarang. Karena AI ini bisa buat kita untuk mempersingkat waktu, efisiensi. Terus untuk menggali informasi lebih lanjut itu untuk AI itu sangat mudah. Jadi kita tidak perlu untuk mencari-mencari yang lebih dalam, karena kita menyuruh AI itu sudah langsung muncul hasil yang relevan. Terus untuk di bidang medis juga AI dapat mendiagnosa penyakit-penyakit manusia. Manusia tersebut bisa terkena apa itu bisa dibantu oleh AI. Oke Mas, saya akan menyanggah pernyataan yang Mas sebut tadi, yang dimana ini dapat membantu apa saja. Saya setuju. Ya, itu dapat mengurangi waktu kita, jadi lebih efisien terhadap waktu yang kita perlukan dalam pekerjaan. Siap. Tapi
masalahnya ini pada ketergantungan AI, dimana suatu yang berlebihan ini pasti tidak baik di kemudian hari. AI ini karena istilahnya itu instan lah, kita instan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi pasti seseorang itu mengalami ketergantungan. Ketergantungan ini pasti sudah tidak tidak baik dan buruk di kemudian hari, dimana dampaknya ini pada pemikiran kita, dimana berpikir itu secara instan dan tidak mau berpikir secara kritis melewati membaca jurnal atau artikel-artikel yang relevan dan lain sebagainya. Karena sebetulnya ini AI ini seperti ChatGPT juga kadang sumbernya itu tidak relevan, tidak sesuai apa yang sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian pada pekerjaan, misal industri lah dan lain sebagainya, AI ini sangat amat memberikan dampak negatif pada sumber daya manusia, dimana pasti tenaga kerja manusia itu digantikan oleh AI. Karena AI ini bisa isu-isunya bisa menggantikan pekerjaan manusia di kemudian harinya dengan adanya otomatisasi yang lebih murah biaya, gak perlu menggaji manusia, hanya cukup membuat AI dan misal rusak ya tinggal diperbaiki. Dan kemudian satu lagi yang terakhir itu pasti privasi dan keamanan data pribadi. Karena semakin berkembangnya zaman ini pasti teknologi itu semakin maju, semakin banyak manusia-manusia yang paham tentang teknologi, yang bisa membobol data yang ya istilahnya penting. Kayak kemarin itu sempat kan datanya Kominfo yang dibobol dan data pribadi kita, admin 1 2 3 4. iya, data pribadi kita jebol ya gitu. Jadi banyak negatifnya dan banyak juga manfaatnya, tapi tergantung juga pada pemikiran manusia sendiri. Dia mau membatasi AI dalam istilahnya dia tahu batas menggunakan AI dan sebagainya. Baik Mas, saya sanggah ya Mas ya. Untuk ketergantungan sendiri itu sebenarnya ya kembali lagi tadi yang saya bilang, itu tergantung orangnya. Jadi untuk ketergantungan kita itu sebagai manusia harus pinter-pinter untuk berpikir lah, kayak jangan terlalu bergantung kepada AI yang untuk mahasiswa ini yang jawabannya ini biasanya tidak relevan dengan soal yang diberikan. Kita harus mencari sumber-sumber lain untuk memastikan apakah hal itu benar atau tidak. Lalu yang pekerjaan sumber daya manusia yang disingkirkan oleh AI, yang kalah saing oleh AI, kita sebagai manusia ini harusnya bisa bersaing, bisa menang bersaing. Karena saya bertanya kepada Masnya, AI itu yang menciptakan siapa Mas? Manusia. Berarti itu anggapannya itu AI itu masih di bawahnya manusia kan Mas? Iya. Nah, berarti kita sebagai umat manusia ini harus lebih mendalami bahasa pemrograman, seperti intinya kita itu harus bisa menciptakan AI kita sendiri untuk bersaing melawan AI orang lain. Jadi saya tarik kesimpulan ya Mas dari wawancara kali ini. Saya sebagai narasumber, ya mungkin AI itu ya pastilah semua hal intinya itu pasti mempunyai positif dan negatifnya, dimana AI ini pasti ada positifnya yang itu tadi saya sampaikan, mengurangi waktu kita bekerja jadi lebih efisien dan intinya lebih cepat lah dengan terbantunya AI. Tapi yang buruk adalah kita ketergantungan dengan AI, dimana kita tidak boleh isu-isunya
masa depan ini kan pasti AI itu pasti berkembang lebih maju. Pasti menurut saya nanti ada manusia berbentuk AI. Jadi robot, istilahnya robot itu bisa menjalankan apa saja. Ya, mungkin nanti bisa jadi pasangan dengan Boleh melibatkannya juga. robot AI. Boleh juga. Ya, Boleh juga. itu juga tergantung dengan pemikiran kita sendiri, dan kita harus paham dengan teknologi. Kita harus ya mengikuti perkembangan teknologi, jangan hanya stuck di situ saja. Jadi ya saya terima pro dari sampean, dan ya pasti adalah positif dan negatifnya. Mungkin itu saja Bapak dari kami. Saya Ahmad Zulan Fauzi dengan NIM 1070. Saya Rehan Abdul Aziz dengan NIM 1066. Kami membuat video ini yang dimana berisikan tentang pro terhadap AI, dan saya kontra terhadap AI. Kami di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pelajaran sistem teknologi informasi kelas C. Terima kasih Bapak sebelumnya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.